Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Mana Rema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur kami masih boleh diperingatkan lewat kebenaran firman-Mu agar kami kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Karena kami tahu dengan mengikuti jalan-Mu hidup kami akan terasa aman dan kami ada dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini saya ingin memberikan tema berkat atau celaka. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada yang salah ketika kita memberi uang kepada anak kita. Itu bukan hal yang buruk. Memberi adalah hal yang baik. Tapi jika ketika anak kita tidak bisa menggunakan uang dengan benar, maka dari hal yang baik bisa berakibat menjadi hal yang buruk. Kalau kita tahu anak kita belum cukup dewasa dalam menggunakan uang dan kita tetap memberi mereka uang apalagi dalam jumlah besar, maka itu bisa mencelakakan anak kita. Saya akan mencoba memberikan gambaran sederhana kepada Bapak Ibu semua agar kita lebih mudah memahami apa yang sedang kita bahas. Apa komentar kita ketika kita melihat ada orang tua yang memberikan pisau tajam kepada anaknya perempuan yang masih balita untuk bermain masak-memasak? Apa komentar kita ketika melihat ada orang tua yang memberikan kendaraan bermotor untuk anaknya yang masih di bawah umur? Mungkin kita akan berkata, orang tua gila atau orang tua tidak beres. Bagaimana jika kita melihat orang tua yang sangat royal memberikan uang kepada anaknya sementara anaknya belum cukup matang dalam menggunakan uang? Bukankah itu orang tua yang kurang tepat juga atau orang tua yang gila juga? Nah, sayangnya untuk hal terakhir ini kita jarang berkomentar. Mengapa? Karena mungkin kita termasuk di dalamnya. Tahukah kita bahwa uang tanpa Tuhan adalah racun yang mematikan dan mencelakakan? Itu sebabnya pastikan anak kita hidup dalam takut akan Tuhan, mengerti menghormati Tuhan dan cukup dewasa untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Barulah kita boleh mempercayakan uang kepadanya. Memberi uang tanpa dibekali dengan hidup takut akan Tuhan hanya akan membuat anak-anak kita menjadi pribadi yang cinta uang dan belum tentu mereka memikirkan akibatnya. Kalau sudah cinta uang, dari situlah berbagai macam kejahatan dan dosa berkembang. Masalahnya, banyak orang tua tidak mau kalah jika anak orang lain pegang duit lebih banyak daripada anaknya. Banyak orang tua tidak tega kalau melihat uang anaknya tidak cukup banyak. Tapi apakah kita tega jika akibat pemberian kita justru membuat anak kita menjadi celaka? Didiklah anak kita hidup takut akan Tuhan. Barulah kita bisa mempercayakan sejumlah uang kepadanya untuk dikelola dengan bijak dan digunakan secara bertanggung jawab. Di sekitar kita bisa melihat ada orang-orang muda yang membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang salah dan membuat dirinya makin menderita. Bapak Ibu Saudara bisa menerjemahkan lebih lagi. Sebab itu jangan berhenti mendoakan keluarga, anak cucu kita supaya mereka tidak menderita. Matius 17 ayat 15 mencatat ada seorang bapak yang berkata kepada Tuhan Yesus, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita.
Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Api itu gambaran pencobaan, air itu gambaran arus dunia. Banyak orang-orang muda yang hanyut arus dunia hari-hari ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang seharusnya bisa menjadi berkat, tapi mereka hidup dalam penderitaan. Roh Kudus menolong kita menjadi orang tua yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan membawa anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, sehingga keluarga bahagia bisa kita nikmati. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Roh Kudus, tolong kami, tolong kelemahan kami, agar sungguh hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga kami menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang-orang muda kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, tidak mudah rapuh karena pergaulan atau arus dunia ini, tapi menjadi pribadi-pribadi yang teguh seperti Daniel, seperti Yusuf. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dan berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Berkati apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan berkenan membuatnya jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.